Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Firis Nuri Fajrina bersama teman saya Hanifa Arifiani dan Arum Indah Lestari. Di sini kami akan menyajikan materi tentang yang pertama yaitu definisi analisis laporan keuangan, yang kedua tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, yang ketiga metode dan teknik analisis laporan keuangan, yang keempat analisis perbandingan laporan keuangan, dan yang kelima analisis tren. Di sini definisi analisis laporan keuangan sendiri menurut Kasmir merupakan kegiatan yang dilakukan setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Menurut Harahap, menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Sedangkan secara umum merupakan penghitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selanjutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan. Untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan, dengan adanya tujuan analisis, selanjutnya kinerja perusahaan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan menurut FASB, tujuannya untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit, membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan, dan mengidentifikasi sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban, serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut. Di sini ada manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja manajemen perusahaan pada tahun berjalan. Yang kedua, mengetahui perubahan laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, memahami kelebihan dan kekurangan perusahaan. Dan yang keempat, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan di masa yang akan datang terkait posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Dibagi menjadi dua, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Di dalam analisis vertikal, ada analisis dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Selanjutnya, analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode, dan informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. Untuk yang analisis horizontal, analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk yang selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisis rasio. Yang ketujuh, analisis kredit. Yang ke-8 analisis laba kotor, dan yang ke-9 analisis titik ulang pokok.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan analisis laporan secara vertikal maupun horizontal yang membandingkan antara setiap pos-pos yang sama dalam laporan keuangan untuk periode beberapa tahun sehingga dapat diketahui perkembangan atau kecenderungannya. Yang dibandingkan dalam laporan keuangan adalah hasil penilaian yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Analisis perbandingan laporan keuangan juga mempunyai tujuan. Yang pertama, mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Selanjutnya, membandingkan data keuangan 2 periode atau lebih sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan berubah, penyebab pos-pos tersebut berubah, dan mengetahui apakah perubahan tersebut menguntungkan atau tidak untuk perusahaan. Selain tujuan, adapun manfaat dari analisis perbandingan laporan keuangan yaitu memberikan gambaran untuk kemajuan laporan keuangan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen kepada perusahaan yang bersangkutan dan membantu para manajer. Analisis tren. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam perbandingan analisis tren dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisis lebih cepat. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, maka metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau arah dari posisi keuangan tersebut, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Hasil analisis tren biasanya dihitung dalam persentase. Data keuangan yang digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal. Artinya, data paling awal sebagai tahun dasar, sebagai awal perhitungan. Rumusnya, tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Saya Hanifah Arifiani akan memberikan contoh sederhana dari analisis tren yang diambil dari PT Rai Ibrahim Tbk neraca perbandingan per 31 Desember 2003 dan 2006. Sebagai contoh, yaitu tahun dasar adalah kas tahun 2003 sebesar Rp100 dan kas tahun 2004 adalah Rp140. Maka angka indeksnya yaitu kita cari tahun pembanding, yaitu pada tahun 2004 sebesar 140 dibagi dengan tahun dasar yaitu tahun 2003 sebesar 100 dikali 100% sama dengan 140%. Hal ini dapat diartikan sebagai satu, uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. 2. Uang kas akhir tahun 2004 naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2003. 3. Uang kas akhir tahun 2004 berjumlah 40% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Kemudian kas akhir tahun 2005 sebesar Rp150, maka angka indeksnya yaitu tahun pembanding pada tahun 2005 sebesar 150 dibagi 100 yaitu tahun dasar 2003 dikali dengan 100% sama dengan 150%. Maka
Hasil akhirnya yaitu 1. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2005 sebesar 150% dari kas akhir tahun 2003. 2. Uang kas akhir tahun 2005 naik sebesar 50% jika dibandingkan dengan uang kas tahun 2003. 3. Uang kas akhir tahun 2005 berjumlah 50% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Selanjutnya, kas akhir tahun 2006 sebesar Rp80, maka angka indeksnya yaitu 80 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 150%. Maka hasil akhir yang didapat 1. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2006 hanya sebesar 80% dari kas akhir tahun 2003. 2. Uang kas akhir tahun 2005 turun 20% jika dibandingkan dengan uang kas tahun 2003. 3. Uang kas akhir tahun 2005 berjumlah 20% lebih kecil dari uang kas akhir tahun 2003. Demikian pula dengan piutang dengan tahun dasar 2003 sebesar Rp540, di mana piutang pada akhir tahun 2004 sebesar Rp680. Maka untuk mencari angka indeksnya, Rp680 sebagai tahun pembanding, yaitu dari tahun 2004 dibagi Rp540, yaitu tahun dasar 2003, dikali 100% sama dengan 126%. Hal ini diartikan 1. Piutang akhir tahun 2004 hanya sebesar 126% dari piutang akhir tahun 2003. 2. Piutang akhir tahun 2004 naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2003. 3. Piutang akhir tahun 2004 berjumlah 26% lebih besar dari piutang akhir tahun 2003. Kemudian, piutang pada akhir tahun 2005 sebesar Rp500, maka angka indeksnya Rp500 dibagi Rp540 dikali 100% sama dengan 93%. Hal ini diartikan 1. Piutang akhir tahun 2005 hanya sebesar 93% dari piutang akhir tahun 2003. 2. Piutang akhir tahun 2005 turun sebesar 7% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2003. 3. Piutang akhir tahun 2005 berjumlah 7% lebih kecil dari piutang akhir tahun 2003. Sementara itu, untuk piutang pada akhir tahun 2006 sebesar Rp540, maka mencari angka indeksnya Rp540 dibagi Rp540 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi, dapat diartikan 1. Piutang akhir tahun 2006 sama dengan piutang akhir tahun 2003. 2. Piutang akhir tahun 2006 tidak mengalami perubahan terhadap piutang akhir tahun 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.